220020. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi untuk memenuhi nilai saya pada mata kuliah micro teaching. Nah, materi yang saya jelaskan itu adalah materi tentang teks anekdot dan juga teks fabel. Nah, yang saya jelaskan di video ini itu tentang bagian pengertian, ciri kebahasaan, tujuan, manfaat, struktur, dan juga contoh. Silahkan disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Bagian pertama kita akan melihat pengertian dari teks fabel. Teks fabel merupakan cerita fiksi yang menampilkan tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia atau dapat berbicara, berpikir, dan merasakan. Nah, teks fabel juga biasanya mengandung pesan moral atau amanat kepada yang ingin disampaikan kepada berikutnya itu tujuan dari teks fabel. Tujuan dari teks fabel yang pertama itu untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Tujuan yang kedua itu untuk menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan secara tidak langsung. Tujuan yang ketiga itu untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Tujuan keempat itu mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Tujuan yang terakhir itu memberikan pelajaran tentang perilaku baik dan buruk melalui tokoh-tokoh. Bahasan dari teks fabel. Ciri yang pertama itu menggunakan kata langsung dan tidak langsung, biasanya dalam percakapan antar tokoh. Dan ciri yang kedua itu mengandung kata kerja aksi atau verba aktif, seperti pada kata berkata, melompat, berlari. Dan ciri yang ketiga itu mengandung kata sambung atau konjungsi, biasanya pada kalimat lalu, kemudian, karena, sehingga. Dan ciri yang berikutnya itu menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Dan ciri yang terakhir itu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Yang materi berikut kita akan melihat struktur teks fabel. Struktur yang pertama itu orientasi atau bagian awal yang mengenalkan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Struktur yang kedua itu komplikasi. Nah, pada bagian ini biasanya munculnya masalah atau konflik antar tokoh. Struktur yang ketiga itu resolusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Struktur yang terakhir itu koda atau opsional. Dalam bagian ini biasanya berisi penutup, amanat, atau pesan moral. Dan materi berikut manfaat. Manfaat untuk pembaca yang pertama itu untuk mendorong anak-anak memahami nilai moral dan sosial. Manfaat yang kedua itu untuk menstimulasi kreativitas dan imajinasi anak atau pembaca. Dan manfaat yang terakhir itu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan menulis narasi. Contoh singkat dari teks fabel itu seperti si kancil dan buaya. Pada suatu hari yang panas, si kancil merasa sangat kelaparan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan materi untuk siswa SMA, yaitu teks anekdot. Jadi teman-teman, teks anekdot itu merupakan cerita singkat lucu yang menggelitik. Biasanya berdasarkan kejadian nyata dan bertujuan untuk mengkritik atau menyindir suatu hal. Secara tidak langsung, anekdot juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan sosial, politik, atau budaya dengan cara yang menghibur. Nah, yang berikutnya itu ada juga manfaat dari teks anekdot. Manfaat yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Manfaat yang kedua itu menyampaikan kritik secara halus namun tetap mengena. Manfaat yang ketiga itu menambah wawasan dan hiburan dalam membaca. Dan manfaat yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berbahasa dan menulis narasi. Nah, itu struktur dari teks anekdot. Struktur yang pertama itu abstrak. Dalam bagian ini biasanya penulis menggambarkan awal tentang isi cerita. Struktur yang kedua itu orientasi atau biasanya dalam bagian ini menuliskan awal kejadian atau latar belakang situasi. Struktur yang ketiga itu krisis atau dalam bagian ini masalah lucu atau aneh yang terjadi. Nah, struktur yang terakhir itu reaksi. Dalam bagian ini biasanya tanggapan atau penyelesaian terhadap krisis tersebut. Dan juga ada struktur terakhir itu koda atau penutup perubahan sikap tokoh. Dan juga dalam penutup ini biasanya berisi pesan atau sindiran. Berikutnya, ciri kebahasaan dari teks anekdot. Ciri yang pertama itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Ciri yang kedua itu biasanya menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini kita lihat pada kata berkata, bertanya, menjawab. Ciri yang ketiga itu mengandung kata kerja mental. Biasanya seperti para kata berpikir, merasa, menduga. Dan ciri
ciri yang berikutnya itu menggunakan kalimat retoris atau sindiran. Dan ciri yang berikutnya itu mengandung humor, ironi, dan satire. Ciri yang terakhir itu menggunakan konjungsi kronologis, misalnya pada kata, kemudian, lalu, setelah itu. Dan yang terakhir itu contoh dari teks anekdot itu di ruang ujian. Contohnya di ruang ujian, seorang siswa sedang menghadapi ujian akhir yang sangat sulit. Di sebuah kelas, suasana ujian sangat tegang. Semua siswa fokus kecuali satu siswa yang terlihat.